sore bahkan tidak sampai 24 jam kita sudah lakukan upaya paksa terhadap pelaku. Jadi hari ini juga kita melakukan koordinasi kepada beberapa instansi terkait dari Kementerian Kesehatan, Dirjen Tenaga Kesehatan telah melakukan pemeriksaan khususnya nanti untuk rekomendasi dari Dewan Kehormatan Profesi Kedokteran. Kemudian tadi juga dari Kanwil Provinsi Jawa Barat, Komnas HAM juga kita melakukan koordinasi. Jadi bantahan dari Kemen PPA itu tidak benar ya Bang, bahwa pelaku belum ditangkap? Ya, kita sudah menangkap kemarin. Sudah ada di Polres. Yang bersangkutan sudah kita minta keterangan, kita sudah lakukan proses upaya paksa di Polres. Hasil dan CCTV Pak di ruang tersebut apa sudah sesuai prosedur atau gimana, terus kemudian langkah dari kepolisian terkait CCTV tersebut? Betul, terkait CCTV itu memang saya sudah dari penyidik sudah saya koordinasikan dengan baik Dinas Kesehatan maupun dari Kementerian Kesehatan. Apakah itu sesuai dengan SOP yang ada di ruang pemeriksaan? Itu bukan kami nanti dari situ bisa kami tindak lanjuti terkait dengan penyidikan. Demikian. Hasil penyidikan sejauh ini seperti apa perkembangannya? Status masih saksi atau gimana? Sore ini kita penetapan tersangka hasil dari pemeriksaan saksi-saksi, kemudian kita juga lakukan gelar perkara, alat bukti yang kita kumpulkan sudah lengkap, beberapa korban juga sudah ada. Yang kemarin memang beberapa korban itu masih enggan dan tidak melaporkan, namun kami jemput bola, datang langsung ke rumah masing-masing, kami menjamin keselamatan, menjamin kerahasiaan, dan memberikan perlindungan hak korban. Sudah dikonfrontir pengakuan dari para korban dengan pelaku ini. Misalnya kan ada chat-chat mesra, katanya kemudian ada ajakan di kafe untuk masalah teknis penyidikan nanti kita lihat. Sementara kita mengambil wawancara, mengambil pemeriksaan keterangan saksi dulu. Berarti korbannya bertambah Dan ya? Berapa jumlahnya? Sudah berapa? Yang melaporkan secara formil 2. itu hanya 2. Tapi yang sudah dimintai keterangan? Kemungkinan nanti kita itu masih terbuka kemungkinan mungkin ada beberapa korban tambahan. Kalau dari saksi mana saja Dan? Kalau dari saksi siapa saja dan dari mana saja? Saksi mulai dari direktur, wakil direktur, tenaga kesehatan, perawat yang ada di klinik tersebut, kemudian bidan, termasuk dari saksi ahli. Dan kan sebelumnya terduga juga pernah tersandung kasus yang sama dan diselesaikan oleh Dinas Kesehatan. Itu masih kita dalami ya, karena memang berbagai informasi tentu kita dalami untuk hasil pemeriksaan nanti. Pak, ada dugaan keterlibatan pihak lain Pak? Masih kita dalami, dugaan seperti apa nanti masih kita dalami. Yang utama kita fokuskan terhadap apa yang menjadi viral di masyarakat, ya. Dan viral ini kan memang sudah cukup lama perbuatan ini. Menjadi pertanyaan polisi kenapa ini tidak dilaporkan ke kantor polisi dan ke polsek. Sampai saat ini juga kami masih mencari identitas yang ada di video viral tersebut karena kami sudah melakukan face recognition dengan alat kami itu tidak keluar ya, karena memang ada kesulitan di rekamannya tidak terlihat jelas bagaimana mukanya sehingga face recognition itu tidak optimal. Kami juga cek ke daftar tamu, daftar pasien itu memang ada missing, di situ ada hilang karena modus si pelaku itu ketika pelaku itu mengundang si korban, calon korban atau pasien ini, dia person to person ya, WA kepada yang bersangkutan, diberi iming-iming bahwa itu akan diberikan USG gratis misalkan. Karena gratis, otomatis dia tidak melalui administrasi. Karena kalau melalui pendaftaran kan akan dimintai biaya. Akhirnya si para korban ini langsung ke ruangan dokter tersebut. Sehingga itu data pasien yang ada di ruangan dokter tersebut itu tidak ada. Karena memang itu dia langsung masuk ke ruangan dokter. Berarti itu salah satu modusnya Dan? Iya, itu salah satu modus dan itu menjadi hambatan kita waktu mencari khususnya yang korban viral yang ada di rekaman tersebut. Kita cari data di buku tamu, ya, kunjungan pasien itu tidak ada, tidak masuk. Kemudian face recognition juga kita usahakan, namun kita masih sampai saat ini kita masih cari. Dan kita himbau kepada yang bersangkutan apabila memang telah menjadi korban dari perbuatan tersebut agar segera melaporkan ke kami. Dan kami menjamin kerahasiaan, perlindungan dan hak-hak korban. Dan sebagian publik menilai bahwa kejadian ini ada tagar no viral no justice. Itu gimana dari tanggapan? Iya, itu wajar saja. Dalam era saat ini di media sosial, kami dari kepolisian
selalu menerima hal-hal tersebut ya untuk perbaikan. Justru kami pun itu karena di media sosial ramai, kita bisa menindaklanjuti. Karena korban sampai saat ini juga beberapa korban itu enggan melaporkan. Itu karena salah satunya seperti tadi Pak Kakan bilang, itu sebagian masyarakat itu merupakan aib. Sehingga masyarakat enggan melaporkan. Kejadian tersebut berada di ruang tertutup antara pasien dan dokter. Kepolisian tidak akan tahu selama korban tidak melaporkan atau pihak lain tidak melaporkan. Dengan adanya viral ini tentu kita bisa melakukan penegakan hukum yang proporsional dan menjaga HAM-nya baik dari korban maupun dari pelaku sendiri. Konfirmasi berarti akan naik statusnya tersangka pada hari ini? Iya. Sudah ditetapkan? Iya. Akan dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Sudah cukup bukti yang ini? Dan nanti dari hasil gelar perkara, para penyidik akan memaparkan alat bukti yang sudah dikumpulkan. Setelah ini sementara Kementerian dari Dirjen Tenaga Kesehatan masih melakukan pemeriksaan. Nanti hasil pemeriksaan kami koordinasi, kita bisa menetapkan apakah ini sudah lengkap alat bukti untuk dinaikkan status menjadi tersangka. Dan ada psikolog yang diterjunkan kan? Ada, kita menyiapkan psikolog baik untuk korban maupun juga kita memeriksa kejiwaan dari si pelaku.